orang yang menggunakan ijazah palsu aja bisa jadi presiden. Jadi buat apa capek-capek kuliah, mending datang aja ke UGM minta bikinkan ijazah palsu. Ini calon-calon tarwiyah ini. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, apa kabar semuanya? Alhamdulillah, saya harap semuanya dalam keadaan sehat dan rezekinya pun selalu diberi kelancaran. Kali ini kita akan menyimak sebuah video dari bocah SD yang sekarang sedang viral di media sosial, di mana anak ini dengan berani menyampaikan pesan untuk Bapak Joko Widodo agar segera menunjukkan ijazah aslinya. Tak hanya itu, bocah ini juga menilai bahwa Bapak Jokowi sudah mengadu domba bangsa dengan membiarkan perkara ini berlangsung cukup lama. Bocah ini juga dengan berani mengklaim bahwa UGM sudah menjual ijazah palsu kepada Bapak Jokowi. Lalu bocah ini juga berpesan, katanya kita tidak usah sekolah tinggi-tinggi. Kita tinggal pergi saja ke UGM dan minta dibuatkan ijazah palsu. Karena yang punya ijazah palsu saja bisa jadi presiden katanya. Anaknya siapa sih ini? Nah, coba kita simak dulu videonya. Yang menggunakan ijazah palsu aja bisa jadi presiden. Jadi buat apa capek-capek kuliah, mending datang aja ke UGM minta bikinkan ijazah palsu. Dan harapan kami sebagai anak bangsa kepada Bapak Jokowi agar secepatnya untuk menunjukkan ijazah aslinya ke publik, supaya tidak menimbulkan kegaduhan di negeri ini. Sebentar dulu dek, tapi pertanyaannya dek, kenapa lah kok Pak Jokowi dulu juga menunjukkan ijazah aslinya ke publik? Ya nggak tahu lah kak, mungkin Pak Jokowi sengaja mau mengadu domba antara orang yang pro dan kontra kepadanya, atau bisa jadi memang benar ijazah Pak Jokowi itu palsu. Sekarang coba kita pikir aja lah Kak Dikara apa sehat. Kalau memang ijazah Pak Jokowi itu asli, apa sih susahnya hanya tinggal menunjukkan ijazah aslinya ada ke publik? Kan gak jadi heboh seperti itu. Jadi deh, kalau misalnya memang terbukti ijazah Pak Jokowi itu palsu, apa dampaknya buat masyarakat? Kalau Pak Jokowi itu gak diadili, kayak dampaknya bisa jadi mengurangi semangat anak bangsa untuk kuliah. Kenapa gue? Ya iyalah Kak, orang yang menggunakan ijazah palsu aja bisa jadi presiden. Jadi buat apa capek-capek kuliah, mending datang aja ke UGM minta bikinkan ijazah palsu. Astagfirullahaladzim. Kamu itu sekolah yang benar ya. Ini terlalu dini kamu ngomongin soal politik gitu kan. Kesannya tua jadinya. Sekolah yang betul. Tiba saatnya kamu menyuarakan ketika sudah cukup umur gitu. Untuk sekarang kamu sekolah dulu, fokus dulu gitu. Kita akui ini anak pinter sebenarnya. Dari cara bicaranya lugas ya, tegas gitu, jelas. Tapi anak seperti ini berbahaya kalau tidak mendapat bimbingan yang tepat gitu ya, bisa salah arah gitu. Gimana dia juga di sini dengan gamblang sekali menyampaikan hal seperti itu kepada Bapak Jokowi gitu kan. Jadi peran orang tua juga penting ya, karena anak seusia segini harus benar-benar digembleng dengan pendidikan moral juga gitu. Karena ketika dia sudah dewasa itu sifatnya sudah terbentuk nanti, sudah tidak bisa lagi dirubah gitu. Dan saya yakin ini pasti ada orang yang mengarahkan anak ini gitu kan. Jadi prihatin sekali ya, anak-anak muda kita sudah kena doktrin yang menyesatkan seperti ini. Pak Jokowi sama kamu tuh gak sebanding deh ya, kamu tuh baru lahir kemarin gitu. Sedangkan Bapak Jokowi itu adalah orang sempat menjadi orang nomor 1 di negeri ini gitu kan, presiden 2 periode. Terus dia dengan berani juga di sini bilang UGM bikin ijazah palsu. Kamu kalau ketahuan sama UGM bisa dicekal loh kamu ya. Kamu gak bisa masuk UGM loh kalau misalkan pihak UGM sampai tahu kamu ngomong seperti ini. Kamu seolah mengklaim bahwa UGM itu sudah membuatkan ijazah palsu Bapak Jokowi. Terus anak ini meminta Bapak Jokowi agar segera menunjukkan ijazahnya. Pasti ditunjukkan deh ya. Pasti ditunjukkan, tetapi ditunjukkan di tempat yang seharusnya, yaitu di pengadilan ya, karena hanya hakim yang punya kuasa untuk meminta Bapak Jokowi menunjukkan ijazah aslinya. Jadi yang tidak punya kepentingan buat apa pengen lihat ijazahnya Bapak Jokowi gitu kan. Apalagi kamu ini sebenarnya belum paham ini ya, kamu hanya tergiring oleh kelompok-kelompok orang yang membuat narasi-narasi sesat. Kamu ini pinter sebenarnya, tapi sayangnya kamu ini sudah punya bibit busuk hati ya. Jadi buat orang tua juga ya, peran orang tua buat kita teman-teman semuanya yang punya anak seusia adik ini gitu. Tolong perhatikan dengan siapa mereka ini bergaul gitu kan, karena faktor lingkungan juga bisa jadi. Pantau terus
apa yang mereka tonton di media sosial gitu kan, agar mereka ini tidak tidak terhasut oleh berita-berita miring di luaran sana gitu kan, apalagi ini yang menyangkut mantan presiden ke-7 kita Bapak Joko Widodo gitu kan. Nah, video Ade ini akhirnya banyak sekali ditanggapi oleh para netizen ya itu salah satunya oleh Mbak DJ Anak Jenderal yang turut bersuara menanggapi statement dari si bocah ini ya teman-teman. Kita simak seperti apakah tanggapan dari Mbak DJ Anak Jenderal. Inilah yang terjadi di negara kita ketika orang-orang hebat, orang-orang bertitel panjang, profesor, doktor, bla bla bla, turut serta menyebarkan fitnah dan hoax, sehingga anak kecil sekecil ini pun percaya terhadap mereka. Saya melalui VT ini ingin mengultimatum kepada orang-orang yang punya gelar-gelar panjang, apalagi yang di depannya ada kiai hajinya. Stop kalian menyebar fitnah. Stop kalian ikut-ikutan kelompok-kelompok pembenci Pak Jokowi untuk meramaikan hoax di media sosial. Stop. Ya, stop. Bahaya. Bahaya. Dampaknya sama anak-anak muda Negara ini. Sebagaimana yang disebut oleh Mas Gibran, wapres kita, bahwa kita punya bonus demografi. Anak-anak mudanya sangat banyak. Luar biasa loh itu ya. Yang tua-tua. Bonus demografi. Jangan sampai keberadaan kalian meracuni isi kepala anak-anak kita. Ini calon-calon tarwiyah ini, ya. Hasil didikan siapa? The next Dr. Tipa. Anies Baswedan, Rocky Gerung, Rafli Harun, Roy Suryo, Tifa, Koni, orang-orang PDIP. Hasilnya seperti ini. Makanya jangan sampai kalian nanti di 2029 memilih kelompok-kelompok dari mereka. Karena apa? Anak-anak kita akan dicuci otaknya sehingga dia akan tumbuh menjadi seorang pembenci dan pemberontak ya. Ya betul, jadi banyak sekali tuh kan profesor-profesor tuh di media sosial ya, yang selalu narasi-narasinya itu menggiring opini publik gitu kan ya. Inilah dampaknya gitu, anak ini adalah korban gitu ya, korban dari media sosial yang maraknya video-video di media sosial. Akhirnya mereka ikut-ikutan juga gitu bersuara gitu kan, sedangkan mereka juga sebenarnya tidak tahu apa yang mereka sampaikan gitu kan. Nah, bukan Mbak DJ Anak Jenderal saja ya yang menanggapi video dari si bocah ini, ada juga dua sosok bapak yang turut menanggapi videonya. Yang menggunakan ijazah palsu aja bisa jadi presiden. Jadi buat apa capek-capek kuliah, mending datang aja ke UGM. Adik cantik yang hidupnya di tengah hutan. Beginilah adik cantik ya. Kamu berstatement secara tidak langsung mempercayai bahwa ijazahnya Pak Jokowi itu palsu. Pertanyaannya, emang situ pernah lihat ijazah Pak Jokowi? Kan baru-baru sekarang aja kamu lihat ijazahnya Pak Jokowi. Ya kan? Sekarang kamu bilang katanya Pak Jokowi mau mengadu domba antara yang pro yang kontra. Sekarang yang mengadu domba bukan yang pro yang kontra. Sekarang gini loh adik cantik, yang pinternya kelewat pinter. Kamu tak tuduh kamu itu maling, bahasa kasarnya, pencuri. Sedangkan nggak semua orang tahu bahwa kamu itu pencuri, tapi aku meyakini bahwa kamu itu pencuri. Analogi ya. Terus aku nggak punya bukti bahwa kamu mencuri, aku hanya menyuapkan isu bahwa kamu itu seorang pencuri. Iya, kita nuduh tapi gak ada bukti jadinya. Kamu harus membuktikan bahwa kamu itu seorang pencuri. Mau nggak? Itu logika kita menuduh orang tanpa bukti. Terus keduanya sama-sama masalah soal ijazah. Bedanya Pak Jokowi dengan dirimu itu sangat jauh sayang. Kamu itu cuma warga sipil, Pak Jokowi itu mantan seorang presiden. Baru kayak kemarin kamu deh. Jadi dia punya wibawa, punya martabat, punya hal yang tidak bisa diremehkan. Jadinya nggak semudah apa yang kamu katakan. Iya, kalau kamu itu
kamu itu kan masih sekolah, lagian kamu kan juga belum punya ijazah. Aku pun yakin kok kamu tuh kuliah aja nggak mampu juga, ngapain juga kamu mikir-mikir gitu. Mikir aja sekolah dulu, baru mikirin negara. Oke, anak muda sekarang pikirannya ke depan, tapi kamu kan belum bisa apa-apa. Orang sekolah aja duit masih minta orang tua kok. Sok-sokan ikut ngurusin ijazah. Sekolah dulu. Takutnya nanti kamu itu dapat beasiswa dicabut, kalau enggak kamu di DO dari sekolahan. Karena kamu bukan ranahnya untuk berpolitik, ranahnya kamu itu masih seorang pelajar. Paham? Halo Dek, semoga ini kedengaran sama si Ade itu yang ngomong. Dek, kalau ngomong hati-hati ya. Kalau misalnya ketemu sama pihak UGM, ketahuan sama pihak UGM, kamu bisa dicekal, Dek. Kamu jangan mentang-mentang kamu masih polos, kamu tuh masih belajar ngomong yang benar. Begitu, Dek. Belajar kesopanan, belajar etika. Kamu masih kecil, Dek. Kamu masih ada kedepannya. Jadi kamu dari sekarang mendingan kamu belajar yang benar-benar, belajar kesopanan begitu kalau bicara. Itu kalau benar, Dek. Kalau itu salah, kamu itu bisa dicekal, Dek. Biarpun anak kecil sekarang ada undang-undangnya, Dek. Begitu. Jadi jangan mentang-mentang kamu masih kecil. Jadi kalau ngomong tuh seenaknya aja. Kamu belajar yang sopan. Udah beberapa kali, Dek. Makanya kamu tuh ikutin yang benernya aja. UGM tuh udah beberapa kali menunjukkan klarifikasi gitu pihak UGM. Makanya Dek, yang diikutin tuh, yang diambil tuh yang benernya aja. Kamu emang cerdas, bagus buat masa depan, tapi itu belum tentu benar begitu. Ya Dek ya, jangan Dek ya, jangan Dek. Biasanya anak yang pinter kayak gini tuh suka dapat beasiswa ya. Tapi hati-hati loh, kalau sampai video kamu ini terpantau ketahuan, bisa dicekal kamu masuk universitas manapun kamu susah. Karena kamu punya riwayat bikin statement seperti ini, beasiswa juga gak dapet. Kamu gak kasihan sama orang tua kamu gitu kan? Sayang loh, kamu ini anak pinter sebenarnya. Intinya lebih baik kamu ini fokus belajar ya untuk sekarang. Itu kamu usia berapa ya ini? Aduh, masih kecil sekali, kamu udah sok-sokan ngomong politik gitu kan, yang sebenarnya kamu pun belum paham betul gitu kan. Sepertinya teman-teman ini ada yang ini gitu kan, ada yang mengarahkan. Kamu jangan mau dimanfaatkan orang ya, karena mereka tahu statement kamu ini tidak akan membahayakan karena kamu masih di bawah umur. Itu beda lagi kalau mereka yang berstatement gitu. Jadi buat teman-teman semuanya juga yang mungkin punya anak seusia adik ini, dipantau, didik mereka, etika dan moral ajarkan juga gitu kan. Karena anak seperti ini juga berbahaya juga buat lingkungan teman-temannya juga gitu. Kalau dia ini sudah merasa pintar, nanti dia mendominasi teman-temannya gitu. Karena dia merasa beda sendiri dari temannya, dia lebih pintar gitu kan. Itu. Tapi kalau pintar untuk hal-hal yang baik ya is okay ya. Tapi kalau pintarnya itu pintar licik, itu yang berbahaya gitu kan. Nah, mungkin sekian video kali ini. Buat teman-teman juga punya pendapat, silakan tinggalkan pendapat teman-teman di kolom komentar. Semoga teman-teman dan keluarga juga selalu diberi kesehatan dan rezeki selalu diberi kelancaran. Saya pamit, sampai jumpa lagi di next video.